Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan masih di Lentera Minggu kita bersama Pak Yakobus ya. Kami persilakan kembali. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve para pendengar RI Pro 1 Pontianak. Kita masih bersama Pak Albert dalam tema mengikuti Yesus. Pak Albert, kesadaran akan dosa itu kan harus disadarkan melalui alam ciptaan yang Tuhan ciptakan untuk semua makhluknya. Makanya konservasi lingkungan adalah suatu isu yang memang pada era globalisasi ini mengemuka, dan Paus Fransiskus sebagai pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia ini sampai mengeluarkan dokumen ya, Laudato Si, bahwa manusia ini harus mencintai alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Dan kita tahu bacaan pada hari ini mengikuti Yesus merupakan bacaan di mana Petrus sungguh-sungguh tidak layak bagi Tuhan karena hampir mengindahkan, ya, hampir tidak mengindahkan, tetapi karena hanya ingin menyenangkan Yesus saja ya. Banyak orang kan seperti itu, mengikuti Yesus itu hanya menyenangkan, bukan mengikuti Yesus total. Ya, misalnya orang ke gereja itu hanya absensi saja, tanpa menikmati dan menghadirkan Yesus dalam dirinya. Nah, bagaimana kesadaran ini membangun Pak Albert sehingga tetap eksis ya selama 30 tahun peduli dalam dunia konservasi lingkungan dan juga mewartakan seruan-seruan Injil dan ajaran gereja itu supaya bermanfaat bagi semua orang? Ya, refleksi panjang dari pertanyaan Pak Yan ini cukup cukup membuat saya merasa apa yang sebenarnya yang terjadi selama hidup saya ketika berbicara tentang mengikuti Tuhan. Ya. Tapi yang pertama yang saya ingat bahwa kita harus memiliki dasar. Ya. Dasarnya itu adalah ketika semua orang masih pada posisi ketika masih muda, dia harus ditanamkan kesadaran bagaimana sebenarnya alam lingkungan manusia itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ajaran Paus Fransiskus yang berbicara tentang Laudato Si, terpujilah engkau. Kemudian ada Fratelli Tutti juga, yang ini juga turunan daripada ajaran dari gereja Katolik. Mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita masih sangat muda, kita harus mendapatkan semacam ya katakanlah dasar yang kuat sebagai tanah yang subur. Kita harus mendapatkan benih yang bagus untuk ditanami oleh penaburnya. Nah, ini adalah satu langkah pertama. Kemudian langkah yang berikutnya ketika mau berkembang menjadi satu pribadi yang bisa mengikuti Yesus secara seutuhnya memang tidak gampang jatuh bangun. Kadang-kadang kita tidak pada koridornya, tapi ketika tidak pada koridor, sejauh tidak berbelok terlalu jauh, kita masih bisa kembali. Artinya bahwa ketika kita pada kondisi lemah, karena tidak setiap saat kita kuat, jangan pernah kita meninggalkan jalannya. Ikuti saja, meskipun pada saat-saat tertentu kita datang ke gereja misalnya, kita hanya duduk di situ, tetapi kita tidak cukup kuat untuk menerima semua sabda. Duduk saja, minggu depan boleh datang lagi. Dengan demikian kita terus menjaga api di dalam hati kita untuk tidak jauh dari Tuhan. Itu penting ya. Komunitas ketika kita lemah akan menguatkan kita. Ya, kita juga bisa menjadi penguat di dalam komunitas sebaliknya gitu. Ini adalah sesuatu yang saya melihat sebagai satu bagian refleksi. Dan yang berikutnya, ketika kita sudah lebih kuat, kita harus memberikan berkat, kita harus menjadi katakanlah penguat bagi sesama yang lainnya. Karena dengan bersama kita menjadi lebih bisa melangkah maju. Tapi ketika kita sendirian, terkadang kita lupa dan kemudian kita ketinggalan dan kemudian kita jauh dari Tuhan yang menjadi sumber daripada kehidupannya kita. Pada bagian ini menurut saya yang kembali yang ke tadi, komunitas menjadi sangat penting untuk kita bisa maju dan berkembang bersama. Ini adalah refleksi cepat ya yang saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Yan. Dalam konservasi lingkungan ini kan mengandalkan waktu ya, karena kita tidak
bisa mengatakan waktu itu bisa bertambah. 30 tahun Pak Albert dalam konservasi lingkungan dan sekarang beberapa hasilnya telah nampak, itu kan menjadi suatu tanda bahwa rahmat Tuhan itu dari masa ke masa menyertai umat manusia. Dan kita paham Hub of Borneo ini merupakan suatu rahmat dari Allah, ya. Dan pembicaraan pertemuan sebelumnya itu mengatakan bahwa kita bersyukur Pulau Kalimantan ini, ya. Dan ada yang mengatakan suatu saat itu air itu akan lebih sangat mahal ketimbang emas. Yeah. Dan ini suatu tanda atau alarm untuk mengatakan kepada kita, Borneo ini yang mesti dirawat dengan semua pihak yang berkepentingan, semua umat beriman, semua umat beragama dan berkepercayaan harus merawat ini, karena untuk anak cucu, cicit, dan generasi berikutnya. Nah, ini bagaimana Pak Albert melihat dalam mengikuti Yesus ini untuk kampanye ini bisa tersampaikan pada kalangan umat Katolik dan semua agama. Ya, ketika balik kepada topik jantung Kalimantan atau Heart of Borneo ini, refleksi yang dulu pertama kali pada tahun 2007 ketika ini di-launching pertama kali oleh 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Waktu itu di-launchingnya di Bali. Pada saat itu terjadi kesepakatan politik tingkat tinggi di mana 3 negara ini memberikan komitmen untuk menjaga hutan yang tersisa persis di jantungnya Kalimantan, Borneo, 22 juta hektar ini. Ini adalah kawasan besar yang di dalamnya sebelumnya sudah ada juga perizinan, tidak hanya untuk lingkungan, tidak hanya hutan lindung, tidak hanya taman nasional, tapi dalamnya juga ada konsesi, ada sawit, ada tambang, ada HTI, dan segala macam di situ, pembangunan jalannya. Nah, tetapi ketika semua ini bisa istilahnya itu diberikan komitmen dan kemudian semua lembaga yang ada di dalam 22 juta hektar itu memberikan semacam ya katakanlah dukungan, mereka akan jaga dengan best management practices, bagaimana implementasi atau cara-cara terbaik yang selama ini sudah mereka dalami itu bisa dilakukan. Itu menjadi satu peletakan dasar yang baik buat Borneo, jantung Kalimantan itu sendiri. Nah, pemerintah Kalimantan Barat sendiri melalui Bapeda merasa bahwa ini adalah satu peluang yang baik untuk mereka bisa memberikan kontribusi sebagai pemerintah untuk menjaga ini. Setelah agak stuck di 2017, Desember yang lalu, ini kemudian bangkit lagi. Dan kita sebagai aktivis lingkungan melihat ini adalah satu peluang besar. Di mana peluang besar ini harus kita segera dalam tanda petik manfaatkan supaya ini bisa melangkah lagi setelah cukup lama hilang. Dan caranya, baik kita hubungi kembali semua pelaku atau aktor yang bekerja untuk isu lingkungan ini, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan di Brunei. Dan melalui tindakan-tindakan pelestarian lingkungan, ada banyak platform yang dijalankan, ya, seperti di Malaysia saat ini. Mereka juga menjalankan tindakan lingkungan melalui pendidikan alam yang disebut dengan sekolah alam, ya, sekolah alam. Dan di Indonesia sendiri kita memiliki inisiatif yang disebut dengan Interfaith Rainforest Initiative atau IRI. Ini adalah satu platform yang digunakan untuk kita bersama-sama di semua pemeluk agama atau kepercayaan untuk terlibat menjalankan tindakan pelestarian lingkungan melalui agama dan kepercayaan masing-masing. Dan ini sudah mulai kita lakukan sejak Desember, Januari, dan kita berharap dalam waktu dekat ini nanti di nasional pun akan ada satu workshop yang mengikat ya kita semua yang sudah pernah hadir di Pontianak di Januari awal kemarin untuk mulai membicarakan yuk kita bareng-bareng menjaga lingkungan gitu. Sehingga semua manusia bisa tetap lestari juga
dan bisa memanfaatkan lingkungan yang lebih baik. Ya, tidak lama setelah pertemuan Januari itu kan terjadi bencana alam ya di beberapa kabupaten dan bahkan di Malaysia juga ya terjadi banjir ya. Betul. Nah, ini membuktikan bahwa alam atau pohon-pohonan, tanaman itu sangat berguna untuk menyerap air ya. Ya. Kalau hanya dilakukan satu monokultur saja perkebunan yang ya menyerap airnya memang cukup banyak tetapi lambat untuk menyerap air ya. Dan kita tahu bahwa Kalimantan ini kan memang daerah aliran sungai itu secara ya local wisdomnya atau kearifan lokal itu sudah tahu dilarang untuk berumah di situ dan sistemnya rumah panjang karena nenek moyang kita tahu bahwa pasti akan ada dalam setiap tahunan itu adalah banjir tahunan dan itu adalah banyak memang sesuatu yang tidak bisa ditolerir lagi karena memang itu das ya. Tetapi karena deforestasi dan juga banyaknya kerusakan akibatnya ya air mencari jalannya sendiri untuk sampai ke laut ya. Nah, bagaimana Pak Albert melihat ini bahwa kita dipanggil untuk misi yang lebih besar oleh Yesus bahwa alam ini mesti bukan dikendalikan, tapi kita harus bersahabat dengan alam. Bersahabat dengan manusia, bersahabat dengan alam, keutuhan alam. Dan ini menjadi misi terbesar yang harus dibangun bersama. Gimana Pak Albert bisa memahami ini? Ya, kebencanaan yang terjadi katakanlah masih di awal tahun 2025 ini meluas ya. Yang semula Indonesia, Kalimantan Barat yang selalu menjadi langganan ada dua. Ya, betul. Satu banjir, yang kedua asap yang disebabkan oleh kebakaran setiap tahun. Ini sudah mulai kering dan sebentar lagi orang bersiap-siap untuk menangani kebakaran karhutla gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa ketika berbicara tentang 22 juta hektar itu dan tadi sempat dibicarakan tentang das. Ada 10 das besar yang ada di Haro Borneo yang hulu dan hilirnya itu saling terhubung. Betul. Indonesia, Malaysia dan Brunei. Ada yang hulunya di Malaysia, ada yang hilirnya di Indonesia dan ada sebaliknya. Ini adalah tantangan. Makanya kenapa ada komitmen tingkat tinggi itu karena mereka melihat keterhubungan itu. Dan ketika kita jaga di hulu, tentu di hilir harusnya aman. Demikian juga sebaliknya, kalau di hulunya rusak, hilirnya bencana gitu. Saat ini tidak hanya di Kalbar, Malaysia, di Sarawak juga terjadi bencana alam banjir yang saya cek dengan teman-teman di Malaysia, sebelumnya kita nggak pernah mengalami ini gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya Indonesia, Malaysia, Brunei itu harus bergandengan tangan untuk memastikan kondisi ini harusnya bisa kita handle bersama. Man-made, kerusakan yang disebabkan oleh manusia, buatan manusia ya di luar kebencanaan alam yang memang terjadi. Ini seharusnya bisa ditangani bersama. Penanganan bersama ini tentunya perlu dirumuskan dalam rencana aksi. Rencana aksi itu bisa berupa macam-macam. Seperti yang kita pernah dengar, menanam pohon itu menjadi satu tindakan nyata. Gereja misalnya ketika berbicara tentang perkawinan gitu, sebelum diberikan kursus perkawinan, mereka bilang oke, kalian harus menanam pohon sebelum kalian melangsungkan pernikahan. Baik. Itu satu tindakan contoh konkret dari gereja di mana umatnya dihimbau untuk kembali menanam pohon di tempat yang tepat sehingga itu bisa memberikan sumbangan untuk menurunkan kondisi-kondisi kebencanaan seperti itu ya. Pak Albert, dalam bacaan ini kan kita tahu bahwa Petrus dan para murid ini menjadi percaya bahwa kehendak Allah itu pasti terjadi. Apapun yang dikehendaki Allah itu adalah suatu tanda rahmat cinta kasih dari Allah supaya manusia paham dan sadar bahwa dunia ini diciptakan Allah untuk kebahagiaan manusia, bukan untuk kesulitan manusia. Tetapi terkadang manusia ini memilih jalannya sendiri. Dan akibatnya apa yang direncanakan Allah itu justru dilawannya, ditentangnya, kan begitu. Nah, bagaimana Pak Albert melihat situasi lingkungan kita ini sekarang?
warning kan sudah terjadi. Kalau sudah banjir, biasanya nanti asap. Ini siklus yang harusnya bisa dipahami bahwa DAS ini kan ya bekerja sama dengan pemerintah mengingatkan bahwa masyarakat janganlah membuat rumah, dan hendaknya misalnya jalan itu yang melewati DAS itu bukan malah dilalui jalan, tetapi harus ada jembatan ya, karena ini kan banjir tahunan yang pasti akan dilewati. Nah, bagaimana dorongan WWF terutama untuk memberikan tinjauan-tinjauan itu supaya pembangunan itu harusnya mengikuti siklus lingkungan? Ya, sebagai aktivis yang bekerja di bidang lingkungan, dalam konteks ini kami di WWF melihat bahwa alam dan lingkungan itu terhubung dengan manusia melalui tindakan, ada aksi, ada reaksi. Iya. Tentunya ketika kita menjalankan atau melakukan kegiatan atau sesuatu yang bertolak belakang dengan menjaga lingkungan, manusialah yang akan memanen bencana ya. Nah, kita sebagai aktivis lingkungan memberikan cukup banyak masukan atau input bagi pemerintah yang menelurkan kebijakan-kebijakan untuk bisa dijalankan atau dipatuhi bersama oleh warganya. Nah, artinya bahwa sebagai elemen atau salah satu unsur di dalam lingkungan, lembaga lingkungan, WWF, dan kemudian pemerintah, masyarakat lokal, itu semuanya harusnya bisa duduk satu meja ya. Kemudian secara berkala ini harus kembali disampaikan. Tidak bosan-bosannya, makanya ada banyak kampanye lingkungan yang dijalankan. Ini menjadi satu cara atau tindakan nyata bagaimana sebenarnya harusnya kita bersama-sama bisa menjalankan ini. Karena kalau hanya satu elemen yang berkoar-koar, yang berteriak-teriak, itu hasilnya tentunya tidak akan seperti yang diharapkan. Nah, ini menjadi satu keniscayaan di mana ketika Yesus mengatakan, kalian bersama-sama, ayo mulai sekali lagi, tebarkan jala sekali lagi, turunlah sekali lagi, kalian akan lihat hasilnya. Saya melihat bahwa ada permintaan atau perintah dari Tuhan pada hari ini yang relevan buat kita dalam kasus kebencanaan Kalimantan Barat terutama. Ayo, mari kita bersama bergandengan tangan, turuti perintahnya, jalankan langkah-langkahnya, dan kalian akan lihat hasilnya. Mari kita sekali lagi mencoba. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, perbincangan pada hari ini sungguh luar biasa mengikuti Yesus dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Menyadari bahwa lingkungan memberikan kehidupan bagi kita, maka yang pertama, Yesus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, percaya pada sabda Yesus. Yang ketiga, berlimpahnya kasih Tuhan. Yang keempat, kesadaran akan dosa. Yang kelima, dipanggil untuk misi yang lebih besar. Yang keenam, meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Dan selanjutnya pesan yang paling utama adalah, mari kita menjaga lingkungan hidup kita ini, agar lingkungan hidup kita ini menjadi lestari. Dan apa yang disampaikan Pak Albert sangat berguna bagi kehidupan kita, bahwa Hatpo Borneo ini merupakan elemen dasar penting untuk kehidupan di Kalimantan bagi 3 negara dan juga bagi lingkungan sekitar. Karena apa yang dilakukan di Kalimantan ini akan berdampak bagi pulau-pulau lainnya di Indonesia dan juga negara-negara lain yang memang berada dalam satu hamparan daratan, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan yang terakhir, mari kita menjadi umat beriman yang selalu percaya akan firman dan sabda Tuhan, untuk selalu hidup serasi dengan alam dan mau mengikuti Tuhan, karena kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang baik. Semoga bermakna dan bermanfaat lentera minggu kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Albert yang sudah membagikan sharing keaktivisannya baik untuk kegiatan gereja dan lingkungan. Dan kami juga berterima kasih pada kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kesadaran yang Engkau telah berikan kepada kami adalah kesadaran yang berasal dari firman dan sabda-Mu. Semoga apa yang kami bicarakan ini menjadi suatu tanda rahmat bagi kami untuk selalu peduli mengikuti firman-Mu dan peduli dengan lingkungan, sehingga kehidupan kami dapat selalu menjadi suatu tanda rahmat cinta kasih bagi sesama. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.